Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 SD Muhammadiyah Ponorogo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar literasi pada modul tema 4, subtema 1 sampai subtema 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari materi yang pertama yaitu tangga nada. Yang kedua, mencermati menggunakan kalimat efektif dan juga ejaan. Dan yang ketiga, hak kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Kita awali dengan tangga nada. Yang pertama, apakah kalian tahu nada-nada pada lagu atau pada musik? Ya, jadi musik itu merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi. Tahukah kalian bahwa frekuensi pada tiap tangga nada tersebut berbeda-beda? Baik, mari kita mulai pembelajaran tangga nada pada pertemuan kali ini. Baik, anak-anak, silahkan cermati teks pada layar video kalian. Di sini ada teks yang berjudul musik diatonis dan pentatonis. Jadi, pada teks tersebut menjelaskan ada dua jenis tangga nada, yaitu tangga nada diatonis dan juga tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis banyak digunakan pada lagu-lagu tradisional, sedangkan diatonis digunakan pada lagu-lagu kekinian. Jadi anak-anak, pada tangga nada pentatonis itu terbagi menjadi dua, yaitu tangga nada slendro dan juga tangga nada pelok. Sedangkan pada tangga nada diatonis itu dibagi menjadi dua, antara lain yaitu tangga nada mayor dan juga tangga nada minor. Selanjutnya, kita akan belajar cara mengenali lagu bertangga nada diatonis dan juga pentatonis. Caranya yaitu dengan mengenali ciri-cirinya. Pada lagu yang bertangga nada diatonis mayor, maka lagunya akan bersifat gembira dan juga semangat. Contohnya, pada lagu Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Lihat Kebunku, dan juga Layang-layang. Sedangkan pada tangga nada yang diatonis minor, maka lagunya akan bersifat sedih atau kurang bersemangat. Contohnya pada lagu Tanah Airku dan juga Ibu Pertiwi. Lalu ada juga lagu Ambilkan Bulanmu dan Kelinciku. Selanjutnya kita akan mengetahui contoh lagu yang bertangga nada pentatonis pelok. Jadi pada pentatonis pelok itu merupakan nada dalam suatu karawitan di mana dalam satu oktavnya dibagi menjadi 7 nada dengan interval yang berbeda-beda. Contoh lagu tradisional yang bertangga nada pelok yaitu Ma Cepet-Cepetan yang berasal dari Bali. Selanjutnya yaitu Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah dan Ngusak Asing dari Bali. Sedangkan pada tangga nada slendro atau pada lagu yang bertangga nada pentatonis slendro yaitu nada dalam karawitan di mana dalam satu gemyangan atau oktavnya dibagi menjadi 5 nada dengan interval yang sama rata. Contohnya yaitu lagu Cublak-Cublak Suweng
yang berasal dari Jawa Tengah, lagu Jangar dari Bali, Lir Ilir dari Jawa Tengah, dan Cing Cengkeling dari Jawa Barat. Jadi pada saat ini lagu tradisional itu juga dapat diolah dengan menggunakan tangga nada diatonis, dan lagu-lagu modern disajikan dengan tangga nada pentatonis. Contohnya lagu Halo Halo Bandung yang diatonis dimainkan dengan musik tradisional dengan tangga nada pentatonis. Setelah mencermati teks tadi, jangan lupa untuk cek tugasnya. Ada beberapa tugas yang berkaitan dengan teks tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bahasa tulis menggunakan dua ragam kata dalam setiap kalimatnya. Jadi, ragam kata itu ada kata baku dan kata tidak baku. Pada kata baku, setiap kata dalam kalimat yang digunakan itu telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Biasanya, kata baku itu digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang sifatnya resmi. Sedangkan pada kata tidak baku, yaitu setiap kata dalam kalimat yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Biasanya kata tidak baku itu digunakan dalam percakapan sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu tentang kalimat fakta dan opini. Jadi ada perbedaan antara kalimat fakta dan juga kalimat opini. Kalau kalimat fakta itu kebenarannya dapat dibuktikan dan diverifikasi oleh siapapun. Sedangkan kalimat opini kebenarannya itu belum dapat dibuktikan. Jadi masih ada kemungkinan untuk salah. Selanjutnya yaitu data yang disajikan akurat dan juga tepat. Kalau kalimat opini itu bersifat spekulatif atau mengira-ngira saja. Pada kalimat fakta, itu informasinya juga diperoleh dari kejadian yang nyata. Kalau kalimat opini, itu datanya kurang akurat. Selanjutnya pada kalimat fakta, itu dapat berupa pernyataan atau angka-angka. Jadi datanya itu jelas. Kalau kalimat opini itu hanya mengandai-ngandai dan biasanya menggunakan kata atau frasa seperti mungkin, saya kira, jika, kalau, seharusnya, dan lain sebagainya. Jadi katanya itu tidak pasti atau masih mungkin terjadi kesalahan. Contoh dari kalimat fakta yaitu wartawan sebuah surat kabar melakukan kebohongan terhadap berita yang dibuatnya. Contoh tersebut berdasarkan teks yang berjudul Ketika Wartawan Berbohong. Selanjutnya contoh dari kalimat fakta yaitu hasil wawancara fiktif itu diterbitkan oleh tim redaksi surat kabar pada 3 Oktober 2019. Jadi jelas terdapat tanggal dan juga tahunnya yang kalimat tersebut terdapat pada teks bacaan ketika wartawan berbohong. Selanjutnya untuk kalimat opini. Contohnya yaitu wartawan seharusnya menghasilkan berita yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Contoh kedua yaitu tim redaksi seharusnya mengecek ulang terlebih dahulu sebelum menerbitkan berita tersebut. Jadi, dua contoh itu bersifat ragu-ragu. Dibuktikan dengan terdapat kata seharusnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang
hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama kita akan membahas kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk di lingkungan masyarakat, contoh kewajibannya yaitu melaksanakan kegiatan ronda malam, terus melakukan gotong royong, membersihkan lingkungan atau gotong royong membangun selokan, dan menjenguk tetangga kita yang sedang sakit. Selanjutnya, jika kita telah melakukan kewajiban dengan sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan hak. Jadi, apa itu hak? Hak merupakan segala sesuatu yang menjadi kewenangan atau kepemilikan bagi setiap orang. Jadi, hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Jika kita melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab, maka kita akan mendapatkan hak. Contohnya, jika kita telah bersungguh-sungguh melaksanakan kewajiban yaitu membersihkan lingkungan, maka kita akan mendapatkan hak kita, yaitu kita dapat menikmati lingkungan yang bersih. Ya, kita harus melakukan kewajiban itu dengan penuh tanggung jawab. Lalu, apa itu tanggung jawab? Jadi, tanggung jawab itu merupakan kegiatan untuk menuntut manusia untuk memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat. Dengan begitu, manusia akan dapat melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan masyarakat. Jadi, tanggung jawab itu adalah bentuk kesungguhan dalam melaksanakan kewajiban atau pelaksanaan kewajiban dengan bersungguh-sungguh. Maka jika melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, akan menerima hak setelah melaksanakan kewajiban tersebut. Ya, contohnya yaitu membersihkan atau membangun selokan dengan rasa tanggung jawab. Baik, sekian materi yang dapat disampaikan. Jangan lupa untuk cek tugasnya di Google Classroom. Sekian, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.